Shalom, perkenalkan nama saya Delgita Tufiani Sinaga. Dan saya Siska Romanina. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Ketidakhadiran Allah di depan layar dalam kitab Ester. Suatu tanggapan terhadap kitab Antilogomena kitab Ester. Saya akan membacakan abstrak yang sudah kami susun. Kitab Ester dalam Perjanjian Lama memunculkan bagian kontroversial tentang ketidakhadiran Allah di depan layar. Kitab Ester menentang gagasan bahwa Tuhan bukanlah tokoh utama dalam kitab ini. Lalu, apakah Tuhan tidak turut ikut dalam kitab Ester? Mari kita simak teman-teman. Kitab yang dipegang oleh umat Kristiani saat ini adalah hasil dari kanonisasi yang terjadi pada saat Konsilium Nia pada abad 90 sebelum Masehi. Perjanjian Lama berisi 3 kelompok kitab yang disebut sebagai Tanakh. Tanakh terdiri dari Taurat, Nebim, dan Ketubim. Tanakh sering disebut juga sebagai kitab puisi atau hikmat, kitab para nabi, dan kitab hukum. Semuanya disusun berdasarkan sejumlah faktor. Sejumlah standar kanonisasi juga diperiksa dalam proses kanonisasi. Nah, teman-teman, beberapa kitab yang diperdebatkan tetap berada di dalam kanon ketika proses kanonisasi dianggap selesai. Kata Antilogomena mengacu pada hal ini. Kitab-kitab yang ditentang pada zaman itu ialah Amsal, Khotbah, Kilung Agung, Yehezkiel, dan Ester. Namun artikel ini akan berfokus pada kitab Ester. Keberatan apa yang dimiliki orang Yahudi terhadap kitab ini? Sejarah kitab Ester dan isi Konsilium Nia pada tahun 90 Masehi akan dibahas di tulisan ini. Penting untuk kita mengingat bahwa Ester sepenuhnya berada di luar Israel dan hanya disebutkan secara kebetulan ketika membahas tentang pembuangan dalam ayat 2 pasal 2 ayat 6 ketika mengevaluasi tujuan kitab ini. Pertanyaan tentang apakah dan bagaimana untuk tetap setia di dunia di mana orang Yahudi adalah minoritas adalah pertanyaan yang sangat penting dan yang terutama yang disebabkan oleh pembuangan. Ester adalah buku yang lebih asing dari yang kita bayangkan. Bentuk yang kita miliki hanyalah salah satu cara yang mungkin untuk menceritakan sebuah kisah yang dapat diceritakan dengan berbagai cara. Kitab Ester menantang untuk berpikir dengan hati-hati tentang cara menceritakan kisah ini. Karena terlepas dari kiasan historisnya, penekanannya pada narasi menuntun kita untuk mempertimbangkan hal ini ketika menganalisisnya. Penekanan ini memaksa kita untuk berkonsentrasi pada cerita dan karakternya. Tetapi penghilangan motivasi karakter yang disengaja mendorong kita untuk menyimpulkan motivasi tersebut dari narasi itu sendiri. Hal ini juga mulai menunjukkan pemahaman kita tentang Ester sebagai sebuah karya teologis. Ester hampir tidak pernah memberikan informasi lebih dari apa yang dapat diceritakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita ini. Berbeda dengan kebanyakan teks naratif Perjanjian Lama yang menjelaskan para Yahweh. Di dalam kitab Ester, Tuhan mungkin terselubung dan melihat di balik tabir. Hal ini tidak menghilangkan ambiguitas yang melekat dalam memahami Tuhan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Meskipun ini tidak menghentikan kita untuk merenungkan pengalaman kita sendiri untuk mempertimbangkan hal ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Siska. Pembahasan. Tidak adanya nama Tuhan dalam kitab Ester menimbulkan keraguan tentang kepenulisan kitab tersebut. Meskipun kitab Ester tidak ditemukan di antara gulungan kitab Laut Mati, komunitas Qumran tidak menganggap kitab ini sebagai kitab kanonik. Akan sulit untuk membaca kitab ini tanpa merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan bekerja dengan cara yang kuat. Jika kadang-kadang halus untuk melindungi umatnya dari bahaya dan potensi pemusnahan, meskipun Tuhan tidak disebutkan secara eksplisit. Peristiwa terakhir dalam kitab Ester adalah pengenapan Hari Raya Purim yang terjadi pada tahun 473 sebelum Masehi. Raja mengadakan sesi perencanaan ini pada musim dingin tahun 483 hingga 482 sebelum Masehi. Kitab ini tampaknya memberi
menjelaskan asal mula hari raya Purim dengan maksud untuk menguji ketaatannya kepada orang-orang Yahudi. 3 aspek penyelenggaraan ilahi dijelaskan oleh Ester. Yang pertama, mengungkapkan metode dari kitab pemeliharaan. Kitab ini menunjukkan bahwa Allah selalu bekerja, bahkan ketika manusia menolak untuk mengakui keberadaannya. Pada akhir kitab ini, otoritasnya sangat nyata di dalam kitab Ester pasal 10 ayat yang ketiga. Yang kedua, Ester memperjelas prinsip-prinsip pemeliharaan. Menurut Mazmur 11 ayat 4, Allah bertindak berdasarkan pengetahuan yang sempurna, yaitu pengetahuan yang mendalam, tepat, dan mutlak. Dia juga adalah penyedia karena dia selalu benar. Yang ketiga, kekuasaan penuh adalah prinsip ketiga dari pemeliharaan Allah. Meskipun dia menyebabkan segala sesuatu menjadi seperti yang dia inginkan, Allah cukup besar untuk memberikan kebebasan yang sejati kepada manusia. Allah menggunakan kebebasan manusia untuk memajukan tujuan-tujuan surgawinya. Kesimpulannya teman-teman, nama Allah yang tidak tertulis atau dipaparkan di dalam kitab Ester mengenai kuasanya membebaskan umatnya Yahudi dari cengkraman Haman. Hal ini membuktikan bahwa Allah adalah sosok pribadi yang tidak tinggal diam, justru dia terus bekerja di balik semua hal yang terjadi dengan umat Yahudi di dalam pembuangan dengan cara memilih atau menentukan Ester menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang tersingkirkan karena kesalahannya yang tidak menghargai raja, sehingga melalui penasihat-penasihat raja, Allah bertindak secara kasat mata sehingga melalui semua hal yang terjadi. Dia Tuhan yang bertindak secara luar biasa. Dengan cara memutarbalikkan keadaan yang seharusnya, umat Yahudi akan dilenyapkan. Di sanalah Allah bertindak secara luar biasa, sekalipun namanya tidak dicatat di dalam kitab Ester, tetapi dialah yang bertindak dengan semua hal yang terjadi dengan umat Yahudi. Dengan kata lain, kitab ini sama sekali tidak menyebut nama Allah. Meskipun demikian, kita dapat mengetahui bahwa Allah menyatakan dirinya melalui Ester dan Mordekai dengan membela bangsa Yahudi dalam menghadapi ancaman sebagai tanggapan terhadap penentangan terhadap kitab Ester di Konsili Yaman. Tuhan tidak selalu memberikan wahyu langsung kepada umatnya. Allah terkadang bekerja dengan cara yang misterius. Mungkin orang-orang Yahudi yang menentang kitab Ester belum membaca keseluruhan kisah tentang tindakan Tuhan terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu. Umat Allah akan selalu menjadi objek pemeliharaannya. Sebagai hasilnya, kita perlu mempertimbangkan janji-janji Allah dengan saksama. Perjanjian-perjanjian dalam Alkitab mewakili jaminannya yang sangat besar, mencakup segalanya dan resmi. Rencana-rencana Allah pada akhirnya akan terwujud meskipun banyak orang di dunia ini memilih untuk menolaknya. Kita harus merasa percaya diri dan optimis tentang masa kini karena fakta ini. Demikian presentasi yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Shalom.